Itu artinya mengajar semua jenis pengetahuan. Saya mengajar teori ilmu hukum, saya mengajar teori ilmu politik, teori ekonomi, teori sastra, juga teori bahasa itu. Jadi seringkali orang menganggap filsafat itu satu cabang ilmu. Di situ ngacoknya tuh. Filsafat itu the mother of sciences. Semua ilmu itu berinduk pada filosofi itu. Jadi ilmu ekonomi itu teknikalitas dari prinsip justice. Hukum itu teknikalitas dari prinsip keadilan. Jadi orang yang belajar filsafat pasti harus belajar semua hal itu, matematik segala macam. Karena itu saya ngajar ilmu ekonomi, saya ngajar ilmu hukum. Lalu orang bingung kok ngajar semua? Ya memang begitu. Kalau jadi filosofis mesti ngajar semua tuh. Anda sok tahu, memang saya tahu semua tuh. Jadi itu intinya tuh. Jadi saya mau terangkan sebetulnya supaya orang nggak gugup dengan profesi sebagai dosen tuh. Saya mengajar di hampir semua universitas di UI itu. Saya mengajar di Fakultas Kedokteran, Medical Ethics. Orang bingung, Anda bukan dokter, kenapa ngajar di situ? Karena ada problem etik dalam kedokteran. Saya mengajar teori ilmu pertahanan, saya ngajar di kepolisian tuh. Karena diperlukan logika. Misalnya ilmu tentang legal reasoning, penalaran hukum. Itu saya ajarkan, yang mungkin nggak diajarkan di fakultas hukum. Karena saya baca semua kurikulum itu nggak ada. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, betul bahwa filsafat bahasa itu adalah upaya untuk mendeteksi di mana logika itu dipalsukan di dalam komunikasi politik. Itu intinya tuh. Jadi dari awal saya perhatikan kasus ini, ada faulty argument di dalam reasoning tentang frasa. Itu pengantarnya. Nah, apa saja yang menjadi ruang lingkup filsafat bahasa itu? Terutama untuk mengetahui, tadi saya pakai istilah asing, faulty reasoning, gagal nalar. Misalnya soal metafor. Metafor itu ada bagian dalam upaya untuk mengaktifkan bagian yang kita sebut sensibility dari manusia. Kalau kita bikin bahasa pakai grammar, ya orang anggap itu bahasa teknis. Tapi kalau ada metafor jadi indah. Kalau saya bilang misalnya penasihat hukum bibirnya manis itu metafor. Karena saya tidak pernah mengetahui apakah saya pernah cium dia sehingga saya tahu dia manis atau pahit. Mungkin dia habis minum kopi padahal pahit. Tapi saya bilang manis karena itu bagian dari keseluruhan fisiknya tuh. Lain kalau saya sebut misalnya bibirnya dia itu betul-betul asem. Karena saya lihat faktual dia habis minum lemon, maka pasti asem secara logis begitu tuh. Jadi itu sebetulnya sehingga orang kadang-kala menganggap apa beda antara metafor dan yang disebut sebagai simile, kesamaan itu. Dalam kasus yang saya baca soal Edi Mulyadi, istilah IKN